Saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu hal yang mungkin semua kita pernah mengalaminya, yaitu salah sangka kepada Tuhan. Bahasa lainnya adalah curiga kepada Tuhan. Nah, mengapa? Biasanya itu terjadi karena mungkin dalam penantian yang sudah cukup lama, kita belum juga mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita doakan, atau mungkin karena selama ini kita sudah melakukan segala sesuatu habis-habisan untuk Tuhan dan umatnya, tapi justru kesulitan dan penderitaan, fitnah yang menjadi balasannya. Atau juga ketika kita melihat ada orang lain yang sebetulnya hidupnya tidak lebih baik di mata Tuhan dibanding kita, tapi justru mereka yang seakan-akan lebih diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini ada timbul kemungkinan kita salah sangka kepada Tuhan. Hal yang sama pernah dialami oleh bangsa Israel di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kita merasa seperti hidup kita ini kayak enggak ada di dalam radarnya Tuhan. Itu yang pernah dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang selama 70 tahun. Tapi yang benar apa, saudaraku? Benarkah Tuhan melupakan kita? Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudara. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan, supaya kita tidak salah sangka kepada Tuhan. Pengenalan yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lelah. Sekalipun yang kita lakukan jauh daripada apa yang Tuhan harapkan, Tuhan tidak pernah lelah mencintaimu, mengasihimu. Tuhan tidak pernah lelah menantikan kita untuk datang kembali dalam pertobatan dan merendahkan diri kita di hadapannya. Tuhan kita selalu memiliki energi yang lebih daripada cukup untuk melihat kita kembali datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah lelah untuk menantikan kapan hidup kita siap untuk menerima segala janji-janji yang sudah Dia persiapkan bagi kita. Yang kedua yang perlu kita mengerti, saudaraku, supaya kita tidak menjadi salah sangka kepada Tuhan. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasih sayang. Dia Tuhan yang memperhatikan kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tidak dibiarkannya, tidak diejeknya ketika saudara merasa tertatih-tatih dalam melewati kehidupan ini. Tapi Dia menantikan saudara untuk mengangkat tangan dan berseru kepadanya, Tuhan limpahkan aku kekuatan yang baru. Bahkan Dia menambah semangat ketika sekeliling saudara seakan-akan melemahkan. Bagaimana cara Tuhan memberikan kita semangat? Lewat firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya, dikenyangkan diri kita dengan firman-Nya, kebenaran-kebenarannya. Bukankah Daud berkata, janjimu itu menghiburkan hatiku. Firman Allah adalah kekuatan. Injil Allah adalah kekuatan bagi kita. Dan Dia mau memberikan kekuatan itu kepada orang yang lemah. Sadarilah itu, saudaraku. Dia Tuhan yang sangat penuh belas kasih sayang. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di sini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang ketiga yang perlu kita pahami adalah pembelaan Tuhan diberikannya
kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Penyertaan Tuhan diberikannya kepada orang yang menanti-nantikan Dia. Kemenangan diberikan Tuhan bagi mereka yang bersabar dengan kairosnya Tuhan. Di dalam penantiannya, dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi orang yang hilang harapan. Tapi dia melihat Allah yang dia sembah, Allah yang setia. Saudaraku, berhenti. Salah duga, salah sangka, mereka-rekakan hal yang buruk terhadap Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang menyertai hidup kita, yang padanya tidak ada yang mustahil. Segala bumi diciptakannya. Dia Tuhan yang tidak pernah lelah atas hidup kita. Dan dia Tuhan yang memberi kekuatan dan memberikan kemenangan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.